Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali berhasil menggagalkan keberangkatan 13 warga negara Indonesia yang diduga akan melakukan ibadah haji secara non-prosedural. Ke-13 WNI tersebut ditunda keberangkatannya menuju Tanah Suci setelah petugas menemukan sejumlah kejanggalan saat pemeriksaan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali berhasil menggagalkan keberangkatan 13 negara Indonesia yang diduga akan melakukan ibadah haji secara non-prosedural. Ke-13 WNI tersebut ditunda keberangkatannya menuju Tanah Suci setelah petugas menemukan sejumlah kejanggalan saat pemeriksaan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Penundaan keberangkatan 13 WNI yang diduga hendak melakukan ibadah haji secara non-prosedural berawal dari kecurigaan saat petugas memeriksa 7 orang WNI yang hendak bertolak menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pemeriksaan reguler, petugas mendapati ketidakjelasan terkait tujuan perjalanan dan mereka tidak dapat menunjukkan visa yang sesuai. Petugas kemudian kembali memanggil 6 anggota rombongan lainnya yang sudah terlanjur melintas melalui mesin auto gate. Kecurigaan petugas kian menguat saat memeriksa telepon seluler salah seorang penumpang dan ditemukan notifikasi grup WhatsApp Hebat Haji 2026. Dari hasil pendalaman, terungkap rombongan berencana menuju Dubai untuk ibadah haji secara non-prosedural. Belasan orang tersebut bahkan terdapat instruksi agar pihak keluarga tidak mengantar ke bandara guna menyamarkan tujuan asli mereka. Penanganan kasus ini kini sudah diserahkan ke Polres Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugi Kurniawan, menghimbau masyarakat agar menggunakan jalur dan prosedur resmi dalam pelaksanaan ibadah haji demi terjabinnya keamanan dan perlindungan hukum. Imigrasi Ngurah Rai juga terus memperketat pengawasan di pintu keluar Indonesia, khususnya pada musim haji tahun ini. Laporan Tim Liputan Badung, Bali, Garuda TV. Nasib malang menimpa seorang petani air nira di Desa Kedewatan, Ubud, Gianyar. Saat memanen air nira di atas pohon enau, tali pengaman yang digunakan tiba-tiba terputus. Akibatnya korban jatuh dari pohon setinggi 12 meter. Petugas BPBD bersama warga bergotong royong melakukan evakuasi terhadap I Gede Rupada, pria 28 tahun asal Kubu Tambahan, Buleleng, Bali. Korban kemudian dibawa menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Musibah jatuhnya I Gede Rupada berawal saat korban memanen air nira dengan memanjat pohon enau setinggi kurang lebih 12 meter di kebun milik warga di Desa Kedewatan, Ubud, Gianyar. Saat berada di atas pohon, tali pengaman yang mengikat tubuh korban tiba-tiba terputus. Korban pun terjatuh dari ketinggian. Tidak ada warga yang mengetahui insiden tersebut. Hingga akhirnya seorang warga yang melintas mendengar teriakan minta tolong dari lokasi kejadian. Warga kemudian melapor kepada aparat kepolisian dan BPBD Gianyar agar korban segera mendapatkan penanganan. Informasi kami terima dari Babinsa Desa Kedewatan bahwa salah satu warga yaitu petani air nira itu terjatuh dari pohon enau, kira-kira ketinggian sekitar 12 meter lebih. Jadi kami segera melaksanakan tindakan evakuasi, menggerakkan anggota TRC untuk melaksanakan evakuasi dan dibantu oleh dari kawan-kawan PMI bersama ambulan, dan selanjutnya melakukan evakuasi ke rumah sakit terdekat karena ini lebih dekat ke Badung. Jadi kita bawa ke wilayah Badung Utara.
Akibat musibah ini, korban mengalami cedera serius, patah tulang belakang. Laporan Tim Liputan Gianyar Bali, Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga pangan khususnya bumbu dapur mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bangli, Bali, lonjakan harga bumbu dapur disebabkan minimnya stok barang. Kenaikan harga bumbu dapur di pasar tradisional Kidul Bangli, Bali sudah berlangsung sejak seminggu terakhir. Harga cabai rawit saat ini menyentuh di harga Rp80.000 per kilo, naik dari harga sebelumnya di kisaran Rp50.000 per kilo. Cabai lombok dari harga Rp40.000 juga naik menjadi Rp50.000 per kilo. Untuk komoditas bawang bima dari harga Rp38.000 naik menjadi Rp45.000 per kilo. Bawang songan dari harga Rp28.000 kini sudah menyentuh harga Rp40.000 per kilo. Penurunan harga justru terjadi pada komoditas bawang putih, yang saat ini harganya Rp27.000 per kilo dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilo. Selain minimnya pasokan stok dari luar Bali, kenaikan harga pangan di sejumlah pasar tradisional di Bali diperkirakan karena faktor cuaca lantaran banyak petani yang gagal panen. Kenaikannya karena stok barang sedikit, jadi
Perlunya orang banyak, harga naik. Naik ya. Sejak kapan naiknya? Harganya bisa naik lagi nggak? Mungkin mau hari raya Galungan mungkin naik lagi karena barangnya Naik. stoknya sedikit. Bu, pengaruh cuaca? Cuaca juga ya. Harus cuaca, cabenya yang di sini banyak yang rusak. Berarti banyak petani yang gagal panen? Gagal panen. Mendekati perayaan Hari Idul Adha, harga pangan diprediksi terus mengalami kenaikan karena tingginya kebutuhan masyarakat. Menyikapi kondisi ini, diharapkan ada langkah nyata dalam bentuk intervensi pasar untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Laporan Tim Liputan Bangli Bali, Garuda TV. Pengen masak, Bu? Jelang perayaan Hari Idul Adha, ketersediaan hewan kurban di sejumlah tempat penampungan ternak di wilayah Kabupaten Jembrana, Bali mengalami penurunan. Tahun ini jumlah pasokan hewan kurban tidak lagi sebanyak tahun sebelumnya karena banyak warga yang lebih memilih memesan hewan kurban ke peternak. Berdasarkan pantuan di penampungan ternak milik Haji Mobin di Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali, penurunan ketersediaan hewan kurban mencapai 25%. Tahun lalu Haji Mobin mampu mengumpulkan 250 lebih ekor kambing dan 10 ekor sapi, namun pada musim kurban 2026 hanya tersedia 200 ekor kambing dan 4 ekor sapi. Banyaknya warga atau pembeli yang memilih bertransaksi langsung dengan peternak membuat pergerakan di pengepul melambat. Meski demikian, pembeli hewan kurban di tempat penampungan ternak tetap didominasi oleh yayasan dan kelompok masjid. Pemesanan tidak hanya datang dari warga Jembrana, tapi juga dari luar daerah, meski jumlahnya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Orderan ada sekarang ini saya memang agak menurun. Pas saya agak menurun ini. Karena yang dulu ngambil itu pergantiannya ketua panitia korban ganti ya. Penurunannya berapa persen? Sekitar 25%. Juga sekarang dia kebanyakan ngambil ke petani dia. Di kelompok ternak itu dia diambil. Sekarang stoknya berapa nih untuk Idul Adha? Idul Adha saya ada kemasukan 200 ekor, untuk pengkap 71. Untuk pemasangan sendiri kebanyakan dari mana nih? Lokal saya ada, tapi yang banyak dari Denpasar. Di tempat ini, harga hewan kurban yang dijual bervariasi, mulai dari kisaran 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah, menyesuaikan ukuran dan kualitas ternak. Walau jumlah pasukan menurun, Haji Mobin menegaskan seluruh hewan sudah melalui pengecekan kesehatan dan siap untuk disalurkan menjelang pelaksanaan Idul Adha. Laporan Tim Liputan Jembrana, Bali, Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV.
Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Cuaca buruk yang melanda perairan Selat Bali dalam beberapa hari terakhir berdampak terhadap aktivitas nelayan di pantai Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Bali. Angin kencang dan gelombang tinggi membuat hasil tangkapan ikan menurun drastis. Dalam beberapa hari terakhir, para nelayan di pesisir Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Bali terpaksa berhenti melaut dan lebih memilih mendaratkan perahunya di bibir pantai. Alhasil, sepanjang pantai Pengambengan kini tak ubahnya menjadi tempat parkir jukung dan perahu nelayan. Mayoritas nelayan memilih untuk tidak melaut terlalu jauh dan hanya mencari ikan di sekitar pantai. Kondisi angin kencang dan disertai gelombang tinggi dinilai terlalu berisiko untuk memaksakan diri ke tengah laut. Akibatnya, hasil tangkapan yang didapat pun sangat minim. Yang lebih ironis, hasil penjualan ikan tetap tidak mampu menutup biaya modal untuk melaut. Hampir 3 bulan. Karena apa, Bang? Ya, perahunya nggak kerja, perahunya. Sekarang ikannya seperti apa, Bang? Tangkapannya apa seperti? Tangkapannya ya sekarang nelayan anyi-anyi sama tongkol. Sudah berapa bulan nggak ada lemuru ikan? Dari Lebaran itu. Lebaran sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Untuk mengisi waktu luang, Abang ngapain nih? Ya, gini dah, servis-servis. Nelayan hanya bisa berharap kondisi cuaca di Selat Bali segera membaik agar bisa kembali melaut dan memulihkan pendapatan keluarga mereka. Laporan Tim Liputan Jembrana, Bali, Garuda TV. Selain keindahan panorama alamnya, Bali memiliki beragam budaya yang turut menjadi daya tarik pariwisata. Salah satunya adalah pelebon, yakni upacara kremasi atau ngaben, tingkat utama bagi keluarga bangsawan dan tokoh suci umat Hindu yang syarat akan kemegahan dan tradisi Hindu. Ritual yang berlangsung sakral ini mengundang decak kagum wisatawan yang sedang berlibur di seputaran Ubud Gianyar. Seperti inilah prosesi pelebon di pelataran Taman Dedari di kawasan Kedewatan Ubud yang turut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang sedang berlibur di kawasan Ubud. Suasana sakral tampak terasa saat dilangsungkannya rangkaian upacara pelebon Ide Pedanda Istri Purnama dari Geria Gede Simpangan Manuabe Bunutan, Kecamatan Ubud. Bagi banyak wisatawan, prosesi ini adalah momen langka yang hanya dapat disaksikan di Bali. Beberapa wisatawan bahkan tampak berbaur dengan kerumunan masyarakat dengan turut mengenakan pakaian adat khas Bali. Generally, you know what the meaning of the procession is? Yeah. So, for example, in our country, we have a Catholic religion, so we don't believe in reincarnation, and here is something amazing that people feeling it like a happy ceremony, not sad like in my country, for example.
Upacara Palebon menjadi momentum sakral yang tidak hanya dimaknai sebagai prosesi pelepasan secara niskala, tetapi juga sebagai wujud penghormatan kepada perjalanan suci seorang Sulinggih menuju Sunya Loka. Prosesi menggunakan serana suci berupa padma putih kuning dan patulangan lembu putih yang dimaknai sebagai simbol kesucian serta pengantar perjalanan Atma menuju alam yang lebih luhur. Dalam upacara ini, Taman Dedari mempersembahkan tempat pelaksanaan pebasmian serta sarana suci berupa lembu putih sebagai bagian penting dari rangkaian yadnya. Kehadiran tempat suci di kawasan Taman Dedari dipilih melalui koordinasi serta persetujuan adat sehingga prosesi dapat berlangsung sesuai tata nilai agama Hindu dan tradisi Bali yang diwariskan turun-temurun. Ini menarik, wantah kuentanan telepon kemargian dikiring Taman Dedari Royal Nah pastikan sampun kewenggranan genah sapuniki genah sani suci santukan ide sarahinane diroswana ring kerajaan ide wantah nuna sicang jagat niki wit ide sampun melingih wantah ngarahina ngasih ring jagat pastikan sampun ditiap makin ngewaliang malih napine pemargin ide nuna sicang jagat berharapan untuk pemargin sekali niki momen yang luar biasa yang waktu yang kesungkaman Dokramo, Rikuri kesungkaman Dokramo, mangde yadnya kemargang ring genah naik Puncak karya bertiwan kita yang menerbe peranda ibu atau ibu tadi lepas punika raris mungkin pemargi upacara renan mangkin punika sepenuhnya kasupport untuk jagat punyutan pudipaya ini taler nenten lali taler duwe saking puri ubud dua aneng titiang ring griya puniki kaduwe untuk puri ubud punika wenten itarika wantah kalingihang pecak dumun yang dapat dilepas titiang kalingihang rika oleh pelisir saking puri ubud. Upacara Palebon ini didukung sepenuhnya oleh Puri Saren Agung Ubud sebagai bentuk sujud bakti dan rasa hormat kepada Sulinggih serta pelestarian warisan spiritual dan budaya Bali yang terus hidup dari berbagai generasi dengan dukungan dari semangat gotong royong masyarakat atau krama desa. Laporan Tim Liputan Gianyar, Garuda TV.